mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad. Iya. Kenapa standar-standarnya yang sudah kita bangun, sudah capek-capek kita dirikan bangunan logika berpikir kita, kenapa tiba-tiba runtuh? Ketika itu kita terapkan kepada subjek yang bernama Muhammad. Benar, saya paham maksud kita, Bang. Tapi begini, Bang, sebelum kita lanjut di pembahasan, boleh saya lihat ayat yang mengatakan hawa nafsu adalah dipertuhankan. Coba saya silakan. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah atau Quran yang ke-45, iya, ayatnya yang ke-23. Silakan Abang cek. Oh iya ada. Ya, silakan Abang baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Kalau menurut saya ya, Pak, menurut logika tadi yang saya katakan, maaf kalau logika saya salah, kata-kata di sini disampaikan hawa nafsu. Ini contoh sebagai orang-orang yang syirik, yang menuhankan, maksudnya dia ingin kaya. Contoh ya Pak ya, dalam konteks kekayaan. Dia hawa nafsunya ingin menjadi seorang yang kaya, maka dia menyembah iblis, melakukan perbuatan yang syirik. Sehingga dia menuhankan iblis dari sifat ingin kayanya tadi, Pak. Nggak ada singgung kata Nabi Muhammad di sini, Pak. Itu maksud saya. Ya, yang saya permasalahkan itu begini. Banyak orang tidak mengerti apa definisi mempertuhan. Ayat itu kan berbicara mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya. Maka mari kita definisikan apa pengertian mempertuhan. Apakah mempertuhan itu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu sang pencipta? Tentu tidak. Apakah mempertuhan itu adalah perbuatan menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah hal-hal yang goib, yang memiliki kuasa, ya, sehingga dia bisa menurunkan hujan? Kan tidak. Iya. Mempertuhan adalah satu perbuatan membuat dirimu dikendalikan oleh dia, dikontrol oleh dia, sehingga dirimu takluk kepada dia. Betul atau tidak? Betul. Nah, itulah yang kalian perbuat kepada Muhammad. Ya. Kalian menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara membuat diri kalian tidak berdaya di hadapan Muhammad selain daripada mematuhinya. Makanya saya punya gambar yang bagus seperti ini. Siapakah sesungguhnya yang mengendalikan seorang muslim? Lihat ini, saya punya gambar bagus. Makanya saya tanya, betulkah Muhammad yang mengendalikan seorang muslim? Sehingga seorang muslim hidupnya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, ini pakai siwak, semua ngikutin Muhammad. Bukankah Muhammad yang mengendalikan hidupmu? Kau bangun pagi, ambil air, kumur-kumur, puk-puk-puk, semprot hidung, begini. Kenapa? Kau membuat dirimu, betul tidak? Kau sesungguhnya kau telah diatur oleh Muhammad. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, harus gini. Betul tidak? Boleh saya menjawab ya? Silakan. Iya. Silakan. Saya menjawab dasar ya. Silakan. Saya tidak bilang agama lain, dasar di dalam agama Islam. Segala sesuatu yang diyakini kami, contohnya iman. Iman itu adalah segala sesuatu perbuatan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan kata-kata, diamalkan dengan amal perbuatan atau dengan lidah tadi diucapkan ya. Kami itu meyakini, kami itu menuhankan ketika kami meyakini. Patuh bukan berarti yakin dia Tuhan. Contoh ya, mohon maaf. Di dalam suatu perusahaan. Kayaknya kita nggak nyambung ini Bang. Nyambung. Gini Bang, begini Bang ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah sang pencipta. Boro-boro sang pencipta. Saya pastikan Muhammad tidak sanggup membuat lalat. Saya pastikan itu. Saya paham. Yang saya pertanyakan itu begini, kenapa kamu mempertuhan dia gitu loh? Membuat dirimu dikendalikan oleh dia, membuat dirimu takluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kepada perintah seorang manusia. Jawaban saya belum selesai Bang. Maksud silakan. saya, silakan. Saya memang patuh, saya memang taat.